Yes, we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect. Hari saya mohon izinnya kepada jenengan selaku kepala sekolah. Saya mau memberikan sosialisasi tentang budaya positif, dan ini merupakan tugas mandiri saya setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, rencananya nanti saya mau menjelaskan kepada rekan-rekan diri juga beberapa perwakilan harian murid untuk mengikuti sosialisasi. Ini ada rencana tindakan aksi nyata saya mengenai budaya positif. Saya lihat muka ya. Ya, nanti saya izinkan muka ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya budaya positif bisa berkembang di TK kita ya. Amin. Semoga pelaksanaannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada ibu guru dan bunda-bunda semua atas waktunya kepada saya untuk mengimbaskan, memberikan materi tentang budaya positif. Materi ini yang saya dapat di program guru penggerak. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya tidak berusaha menggurui ibu-ibu guru ya semuanya, juga bunda-bunda. Di sini kita nanti sharing, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, diskusi bersama mengenai tentang budaya positif. Nah, sebelumnya apa itu budaya positif? Mungkin dari ibu guru atau bunda-bunda ada yang mengetahui apa sih itu budaya positif? Kebiasaan kita yang dilakukan tiap hari. Oke, kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Apalagi bunda? Mungkin bunda-bundanya punya pendapat tentang budaya positif itu apa ya? Monggo. Kegiatan yang baik. Kegiatan yang baik bisa. Oke, ada lagi? Tidak? Oke, saya. Nah, budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini tentang kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh anak tentunya. Nah, budaya positif ini dapat terlaksana, dapat diwujudkan melalui disiplin positif. Nah, budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi dibiasakan dulu dari rumah ya. Makanya saya hari ini mengundang beberapa ibu wali murid, karena tentunya materi ini nanti juga akan sinkron dengan wali murid dan juga ibu guru di sekolah. Nah, untuk mewujudkan budaya positif, hal yang kita perlukan pertama kali yaitu menumbuhkan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini tumbuh dari dalam diri kita. Nah, untuk mewujudkan disiplin positif ini, hal yang dilakukan yaitu kita harus perubahan paradigma. Nah, ke materi paradigma, sebelumnya kita mengenai tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, ibu-ibu sudah tahu ya kalau Ki Hajar Dewantara itu merupakan bapak pendidikan di dunia. Nah, yang pertama ini ada beberapa filosofi yang diungkapkan atau dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan.
Yang pertama yaitu bukan tabula rasa. Ibu-ibu mengerti atau paham tentang tabula rasa itu apa ya? Atau mungkin pernah mendengar atau pernah dengarlah istilah tabula rasa? Ada yang dengar, Ibu Guru? Mungkin ada wali murid? Nah, tabula rasa masih asing ya? Salah satu filosofinya Ki Hajar Dewantara, bahwa Ki Hajar Dewantara ini menganggap kalau anak lahir itu bukan tabula rasa. Tabula rasa ini salah satu pendapat yang dikemukakan oleh John Locke ya, tentang kalau anak itu lahir itu biasanya diibaratkan kertas kosong kalau menurut John Locke ya. Tapi ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, kalau anak itu tidak terlahir dengan seperti kertas yang kosong ya Bu. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar tentang pernyataan kalau anak lahir itu diibaratkan kertas yang kosong, yang masih putih bersih ya. Tapi itu ternyata tidak sependapat dengan pendapatnya Ki Hajar Dewantara, karena beliau menganggap bahwa anak yang lahir itu memiliki kodrat bawaan dari orang tua masing-masing, meskipun masih samar-samar. Jadi belum muncul ya, setiap anak itu punya kodratnya masing-masing dari bawaan dari orang tuanya. Jadi sebagai orang dewasa, sebagai orang tua atau guru, kita tidak bisa menjat anak atau mengajari anak itu sesuai dengan kemauan kita. Itu tidak bisa, karena anak itu sudah lahir dengan kodratnya masing-masing ya, tidak boleh dipaksa. Nah, yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Nah, ini tadi yang saya maksud ya. Kalau setiap anak itu punya bakat yang berbeda-beda atau unik. Nah, setiap anak itu punya bakat yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Jadi cara kita memperlakukannya pun juga harus disesuaikan dengan bakatnya, Bunda. Kadang ada anak yang tidak suka dalam hal menulis, membaca seperti itu, tapi dia bakat sekali dalam bidang seni. Nah, seperti itu kita juga harus bisa mencari solusi metode pembelajaran apa ya yang kira-kira cocok untuk anak ini. Apakah kita ajak kegiatan seni dulu baru belajar, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu budi pekerti. Nah, Ki Hajar Dewantara itu memandang budi pekerti itu termasuk hal yang penting. Budi pekerti sendiri itu perpaduan antara cipta, karya dan cipta, karsa dan karya. Nah, di sini kita berhubungan dengan hal-hal kognitif ya, pengetahuan. Nah, kalau karsa sendiri afektif, kreatif, sehingga nanti pada akhirnya akan memunculkan atau menciptakan sebuah karya atau psikomotor. Nah, budi pekerti tidak bisa langsung anak itu mengerti tentang karakter ya, perbuatan baik itu kalau tidak. Yang pertama itu asalnya dari keluarga Bunda. Nah, budi pekerti ini dapat diwujudkan atau diberikan, dilatih, dididik itu dari lingkungan keluarga terlebih dahulu. Apalagi tentunya ibu ya, ibu ayah itu harus memberikan pendidikan atau sosial yang baik dalam pembentukan karakter anak. Nah, selanjutnya yaitu tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah, ini tadi kembali pada materi yang kedua tadi tentang anak terlahir dengan bakat masing-masing. Jadi sebagai guru kita itu harus menuntun anak. Kita tidak bisa harus menuntut si A, anak ini harus gini, anak ini harus gini, kita tidak bisa. Tapi apa yang ada di bakat yang ada pada anak itu kita tuntun supaya anak itu dapat tumbuh dengan selamat dan tentunya bahagia, tidak terpaksa ya. Nah, terus selanjutnya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu guru ibarat petani atau anak ibarat biji jagung. Nah, dalam hal ini kita sebagai pendidik ya, ibu guru, kita ini diibaratkan seorang petani. Nah, anak-anak didik kita ini diibaratkan dengan biji jagung. Jadi kalau biji jagung itu ya Bu, kita tanam di tanah yang subur, kita beri pengairan yang cukup, yang baik, juga sinar matahari yang baik. Meskipun biji itu kualitasnya tidak bagus,
tapi nanti akan tumbuh dengan baik. Beda lagi kalau kita dapat biji jagung yang baik, tapi kalau kita tidak bisa merawatnya sebagai petani, itu nanti juga tidak bisa tumbuh dengan baik juga. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan petaninya yang merawat, yang membimbing. Kalau tidak, tanaman ini tidak subur, kita kasih pupuk, kita kasih stimulus ya supaya anak ini nanti bisa berkembang. Nah, yang ke berapa ini? Ke-6, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, dalam mendidik anak-anak kita itu harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau zaman sekarang ini kan biasanya kita ke zaman yang modern, jadi perkembangan abad ke-21 itu sangat pesat sekali di masa sekarang. Tapi kita harus kembali ke kodrat alam kita sesuaikan dengan budaya di sekitar kita, sehingga ini nanti dapat menyaring mana ilmu yang baik dan mana ilmu yang buruk atau tidak sesuai. Selain itu kan kodrat kodratnya anak-anak itu kan yang pertama bermain. Nah, bermain, jadi kita itu harus bisa menyisipkan kegiatan-kegiatan belajar itu dengan kegiatan bermain. Kita tidak bisa menghilangkan yang bermain itu dengan terus belajar terus ya Bunda ya. Jadi kita sisipkan kegiatan main. Yang terakhir yaitu berpihak pada anak. Jelas kita itu harus mengajar disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi tidak bisa memberikan kegiatan itu dengan pemaksaan, ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan anak. Paradigma perubahan. Nah, untuk membangun budaya positif di sekolah ini, kita perlu menyediakan lingkungan yang positif terlebih dahulu, aman dan juga nyaman, agar murid-murid mampu berpikir atau bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita sesuaikan dengan sistem pendidikan sekarang ini kan merdeka belajar ya Bunda. Jadi budaya positif ini juga diperlukan di sebuah lingkungan sekolah agar mereka itu dapat merdeka dalam belajar. Nah, lazimnya disiplin ini dikaitkan juga dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi siswanya atau muridnya. Oke, nah ini ada sedikit game ya mengenai kegiatan kepalan tangan. Contohnya ada A dan B, istilahnya Anda dengan salah satu temannya sobek secari kertas kecil atau kertas kecil, tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan seperti ini Bunda. Nah, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar membuka kepala tangan Anda. Nah, dalam ini saya mau praktekkan ya dengan salah satu guru. Mungkin Bu Sari sama Bu Yanti yang sedekat. Nah, coba Bu Sari sekarang menulis kira-kira benda apa yang paling berharga buat Bu Sari. Jangan dikasih lihat Bu Sari. Nah, oke. Sembunyikan. Mungkin Bu Yanti bisa tutup mata dulu. Kalau yang kuat bisa. Matanya Bu Sari. Apa ya kira-kira benda yang paling berharga untuk Bu Sari? Nah, Bu Sari buat kepala dulu Bu Sari. Nah, oke, di kepala. Nah, sekarang tugasnya yang B, Bu Yanti coba berusaha membujuk Bu Sari agar Bu Sari mau membuka kepalanya. Monggo. Coba ayo. Bu Sari akan dengan sekuat tenaga enggak mau ini dibuka ya. Ayo. Dulu. Oke. Ayo Bu Sari. Monggo. Gimana Bu Yanti caranya agar Bu Sari mau membuka kepalanya? Mungkin dengan cara merayu atau mengancam. Ya. Ya. Dengan cara mengancam juga. Ayo. Oke, ayo Bu Sari. Mungkin Bu Sari akan
Itu pemaksaan pakai kekerasan ya. Oke, nah, itu namanya pemaksaan ya Bu Sari ya. Kira-kira apa bendanya ya? Apa benda yang berharga menurut Bu Sari? Kacamata. Iya. Tanpa kacamata tidak bisa melihat uang ya Bu Sari. Karena saat ini tuh silau. Oke, nah, benar Bu. Nah, dari kegiatan tersebut ternyata kita kembalikan lagi dengan perubahan paradigma ya, teori kontrol atau teori pilihan. Nah, ini berkaitan dengan ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dalam kegiatan tadi kan Bu Yati berusaha membuka kepala tangan Bu Sari. Tapi Bu Sari kalau dia punya pendirian yang kuat pasti nggak boleh. Tapi karena Bu Sari mengontrol dirinya untuk mau membuka, akhirnya meskipun dipaksa akhirnya dibuka juga. Nah, di sini ada 2 kolom ya, tentang perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, di kolom sebelah sini, maaf sebentar. Nah, di kolom sebelah sini kelihatan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini pendapat stimulus respon. Tapi kita harus mengubah pandangan tersebut bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam pendidikan ini kita tidak bisa mengontrol anak sesuai apa kemauan kita, tapi kita harus mengikuti apa yang dimau anak tersebut. Nah, mungkin dalam hal ini salah satu ini ada penjelasan mengenai ini pada kolom kedua. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut stimulus respon, perilaku buruk itu pasti mengakibatkan karena ada suatu kesalahan di dalamnya. Tapi kalau kita ubah mindset kita, teori kita dapat mengontrol pikiran kita, tidak semua perilaku buruk itu tidak memiliki tujuan. Tapi mungkin ada perihal yang membuat si anak ini perilaku buruk. Pasti ada tujuan atau ada alasan di baliknya. Nah, untuk itu kita harus memberikan disiplin dulu kepada anak. Ya, sekarang saya tanya ya, apa sih makna dari disiplin? Mungkin ada yang tahu makna dari disiplin? Mengikuti aturan. Ya, terus apa lagi? Disiplin. Mentaati peraturannya guru. Ya, mentaati aturan. Oke, disiplin seperti disiplin waktu. Ya, terus apa lagi Bunda? Mungkin ada tambahan? Oke. Taat ya, intinya taat pada peraturan ya. Nah, makna disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu memiliki arti belajar, Bu. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, biasanya disiplin itu kan cenderung ini membuat anak itu tidak nyaman. Nah, kedisiplinan dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Jadi sekarang itu disiplin itu dianggap sebuah paksaan. Jadi kita harus disiplin, tapi disiplin itu tidak muncul dari dalam diri kita. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai suatu kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri
yang memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam dirinya, ya, tidak karena pasangan. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, jadi disiplin itu kita mulai dari diri kita sendiri. Contoh hal kecil aja, kita waktu berangkat jalan ini atau berangkat sekolah, kalau kita punya disiplin dari dalam diri kita kalau pagi itu malu, Bu. Kita mesti apa ya, kok berangkat pagi itu mesti bingung, di rumah itu gumpung gitu ya. Nah, beda kalau kita masuk pagi itu karena kita tidak mau ditegur atasan atau apa, pasti ada MBP dibilangkannya ya negatif ya. Nah, tapi kalau kita tidak bisa memunculkan motivasi internal itu, kita perlu memang memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita dalam bentuk itu tadi, peraturan atau tata tertib ya. Nah, dalam hal ini teori motivasi perilaku manusia ini berkaitan dengan teori motivasi perilaku menurut Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Nah, itu ada 3 Bu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi ini biasanya dari eksternal ya, dari luar. Jadi apa ya yang kira-kira yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya itu punya pikiran seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, kita disiplin itu biasanya karena kita ingin mendapat suatu penghargaan ya, mungkin untuk mendapat imbalan, mungkin dalam mendidik anak di rumah. Anak ini harus tepat waktu belajarnya atau tidurnya. Nanti kalau nggak tidur, anak ini nggak dikasih apa suatu imbalan gitu ya. Tapi itu ternyata itu motivasi eksternal, tidak dari dalam diri anak sendiri untuk berperilaku disiplin. Nah, jadi anak akan berpikiran kalau apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan, terus apa yang nggak akan saya dapatkan bila saya tidak melakukannya. Di sini ada lingkaran, kelihatan ya? Yang ini tulisannya peraturan kelas. Nah, ini mulai dari lingkaran yang paling kecil, membesar, besar lagi, dan paling besar. Nah, di dalam ini ada keterangan budaya positif. Nah, budaya positif ini dapat terlaksana apabila di dalamnya itu ada lingkungan positif. Nah, jadi di dalam lingkungan positif di dalamnya ada budaya positif. Nah, bagaimana caranya kita menciptakan lingkungan yang positif? Nah, lingkungan yang positif itu dapat tercipta dengan cara melakukan keyakinan kelas. Kalau ini budaya positif di dalam sekolah ya. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang positif ini kita harus membuat keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas ya? Nanti saya terangkan ke selanjutnya. Nah, terus di dalam keyakinan kelas ini terdapat peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini lebih menyempit ya daripada keyakinan kelas, karena peraturan kelas ini terdapat pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, bahasa maupun agama. Nah, keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama. Dengan nilai-nilai kebajikan yang dimaksud ini dapat dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini sangat gencar ya untuk pendidikan saat ini. Nah, di dalamnya itu ada kegiatan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Nah, itu tadi termasuk salah satu beberapa profil pelajar Pancasila ya. Menurut Gossen, pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam, yaitu intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kenapa kok tidak peraturan kelas aja? Kenapa kok harus keyakinan?
Ya, karena kalau keyakinan itu lebih memotivasi anak dari dalam dirinya daripada peraturan. Kalau peraturan itu biasanya kalau anak-anak itu lebih biasanya dari kata-kata dilarang gitu ya Bu. Biasanya itu kan negatif didengarnya, malah anak-anak itu nanti malah melakukan biasanya kalau mendengar kata-kata seperti itu. Nah, dari contoh ini Bu. Nah, di sini ada contoh ya. Yang pertama ini kesepakatan kelas dari TK Dharma Wanita sama kesepakatan kelas yang sebelah kanan. Coba dari dua gambar ini yang termasuk keyakinan kelas yang mana? Yang kanan atau yang ini? Yang termasuk keyakinan kelas. Yang ini kiri, yang ini kanan, monggo. Yang termasuk keyakinan kelas itu yang mana? Ya, ini juga kesepakatan kelas yang ini ya, yang kanan. Alasannya apa kok yang kanan? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, ya, kenapa kok yang sebelah kanan ini termasuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas tadi kan kalimat-kalimatnya itu mengandung kalimat yang positif ya. Nah, di sini jelas ini ada yang di blok warna kuning ini saling menyayangi. Daripada kita membuat kesepakatan kelas dilarang bertengkar, seperti itu lebih mudah ini Bu, lebih dipahami anak. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, di sini kan kita mendengarnya itu anak, berarti kita itu harus menyayangi, tidak bertengkarnya yang masuk dalam otak anak itu ya. Jadi kita itu harus dalam membuat keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Nah, ini kami murid yang semangat belajar, daripada kita buat rame di dalam kelas saat belajar. Itu nanti anak yang didengar itu yang masuk otaknya kadang ramenya saja. Jadi di dalam kelas rame terus ya. Nah, beda kalau kita yang semangat belajar. Berarti kan yang masuk ke dalam memori otaknya itu kata semangat. Berarti anak nanti di dalam kelas pasti akan semangat. Nah, ini ya sekarang kelihatan nggak Bu? Oke, nah ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Mungkin kalau di dalam peraturan ini ada kata-kata berikan buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas lebih simpel ya, tanggung jawab ya. Langsung kepada intinya, poinnya, tanggung jawab. Jadi anak nanti akan terbiasa tanggung jawab. Seperti ini, dilarang mengganggu orang lain. Bisa kita ganti kalau keyakinan kelas itu dengan kata menghormati orang lain. Nah, seperti itu. Ini beberapa contoh peraturan dan keyakinan kelas perbedaannya. Nah, selanjutnya, nah ini saya sampaikan sedikit aja ya. Ini kemarin saya juga sudah praktek dengan kelompok A1 mengenai tentang membuat keyakinan di dalam kelas. Nah, di dalam membuat keyakinan kelas ini kita libatkan anak-anak Bun. Jadi kita libatkan anak-anak dalam membuat kesepakatan yang tentunya kesepakatan ini harus disetujui oleh seluruh warga di dalam kelas. Nah, selanjutnya, nih kita refresh sejenak ya melalui 3 pertanyaan pragmatik. Nah, nanti ibu-ibu bisa menjawab dengan kata setuju atau tidak setuju. Nah, pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira ibu-ibu setuju apa enggak? Setuju? Monggo yang setuju boleh angkat tangan Bunda. Kalau di hukuman demi dapat mendisiplinkan anak. Oke. Ibu setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak. Alasannya apa, Bu? Ya, kalau waktu belajar nggak boleh makan. Oke, contohnya gitu ya. Terus oh ya, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Oke, coba pertanyaan yang ketiga. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira ibu setuju? Setuju. Oh ya, saya penghargaan tadi menurut Brenda dapat meningkatkan motivasi ya, anaknya jadi semangat belajar. Nah, di
sini deh. Nah, ternyata penghargaan itu sama saja dengan hukuman. Nah, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, maka dorongan ini biasanya dari eksternal, bukan dari dalam diri anak. Nah, kenapa kok dihukum oleh penghargaan? Nah, menurut Alfikon pada tahun 1993 ternyata terdapat beberapa dampak dari pemberian penghargaan, yaitu yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kita coba berdiskusi ya mengenai hukuman atau konsekuensi. Nah, coba dari pertanyaan yang pertama ini ada contoh kegiatannya, misalkan mencatat 100 kali di dalam buku catatan, yaitu kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena si anak ini mau terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Oh ya, mencatat 100 kali ya hukuman. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman. Oke. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, kalau ini konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sabuk hitam. Tahun. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, coba. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, kita coba ya. Kita cocokkan dengan hasil jawabannya. Nah, kira-kira betul atau salah jawaban panjenengan tadi? Betul ya? Berarti sudah paham ya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu lebih ke fisik anak, kalau konsekuensi itu lebih ke kesepakatannya yang sudah disepakati dalam sekolah atau dalam kelas terkait anak yang melanggar tadi. Nah, selanjutnya, ini tadi kita sudah bahas mengenai perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Berarti kalau menyakitkan itu lebih ke dirasakan secara fisik ya. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi tidak harus hal-hal yang berbau negatif, tapi positif pun bisa dilakukan dalam konsekuensi. Nah, di sini dalam kolom ini ada kata kalau hukuman itu biasanya berupa paksaan ya, anak disuruh ini itu berupa paksaan. Tapi kalau konsekuensi ini ada stimulus dan tanggapan. Jadi kita berikan stimulus kegiatannya, terus anak nanti akan melakukan kita mendapatkan tanggapan dari si anak ini ketika setelah melakukan konsekuensi. Misalkan anak ini diberi konsekuensi menggantikan buku si anak karena mungkin bukunya disobek ya. Nah, setelah itu kita beri tanggapan banyak, dia tidak akan mengulang lagi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, ada belong, fun, power, freedom. Kira-kira ada yang bisa mengartikan? Kalau belong itu apa, Bu? Belong. Tentang apa ya belong ini?
Love ini Bu, gambar love ini kebutuhan dasar manusia. Kalau setiap manusia itu membutuhkan betul nih kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Terus yang kedua power itu apa Bu? Kekuatan. Nah, setiap manusia itu membutuhkan pengakuan atas kekuatannya, tentang kekuatan yang dipunya. Terus yang ketiga fun itu apa? Fun? Senang, Nah, setiap manusia itu pasti pengennya bahagia, senang, itu pasti Bu. Itu termasuk kebutuhan dasarnya manusia. Kalau freedom, ya betul, kebebasan. Freedom itu kebebasan. Kita sebagai manusia itu nggak suka Bu kalau dipaksa-paksa. Itu kan biasanya kita tuh mau bebas melakukan apa yang kita mau. Nah, dari kebutuhan dasar manusia ini kita coba melalui salah satu kasus Di sini saya bacakan kasusnya ya. Ibu Ani, guru kelas 5 di SDN Kutorejo 1, sedang bingung menghadapi salah satu murid yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan tentang Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, jika posisi jenengan jadi Bu Ani, kira-kira apa yang jenengan lakukan? Kalau menghadapi murid Agus ini tadi yang suka minta bekal makan siang teman-temannya secara paksa. Sebagai seorang guru, jenengan gimana sikapnya? Fitri, mungkin apa yang Anda lakukan, Fitri? Kalau misalkan bekalnya nanti minta lagi, kita suruh mengganti misalnya dia kasihkan siangnya. Oh gitu, berarti kita beri kesepakatan begitu. Oke, mungkin ada hal lain, Bu Yanti. Kalau jenengan sebagai Bu Ani, nah menghadapi murid yang bernama Agus ini suka minta bekal temannya secara paksa, jenengan sebagai Bu Ani gimana perlakuan jenengan kepada Agus? Kalau saya menghadapi Agus, yang pasti saya akan memberikan kasih sayang lebih, karena saya yakin Agus melakukan hal itu karena dia kurang kasih sayang besar. Oke, nah terus kira-kira alasan Agus melakukan itu apa sih? Banyak hal. Contohnya, kalau ibu-ibu tidak diberi bekal, terus minta perhatian. Oke, terus apa lagi? Sudah? Oke, kita lihat jawabannya ya Bunda. Bosan dengan menu yang dibawakan. Nah, oke, bisa. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang atau berusaha dipenuhi oleh Agus. Betul ya? Jadi kita harus melakukan pendekatan dulu terhadap Agus. Kita nggak boleh menjudge si anak ini nakal, ini kok suka banget ya ngambil bekalnya si teman-temannya seperti itu. Kita tidak boleh ngejudge seperti itu ya. Tapi kita harus melakukan pendekatan. Kita tanya si anak ini, kenapa toh kok sering banget minta bekal teman-temannya. Nah, jika jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, jelas di sini tadi kebutuhannya Agus itu yaitu bertahan hidup. Nah, karena Agus kan merasa lapar ya, jadi ya dia mau perebut akhirnya ya, soalnya nggak dibawakan orang tuanya. Nanti kalau sebagai guru seperti itu berarti kita harus kasih respon, berarti kita harus mendatangkan orang tuanya ya, kalau memang jawabannya Agus seperti itu. Tapi jika jawaban Agus karena senang, begitu dia merebut bekal temannya, kan dia jadi diperhatikan tuh sama temannya. Nah, dalam hal ini biasanya kebutuhan Agus itu tadi Bu, power tadi, karena dia itu pengen diakui ya, pengen dianggap wah hebat gitu loh ya. Nah, terus nggak saya tulis di sini, terus saya lanjutkan aja ya. Jika jawabannya Agus itu karena iseng, saya iseng Bu,
Saya senang kalau lihat teman-teman saya tak mintai terus dia rewel nangis itu ya. Nah itu berarti kebutuhannya Agus ini karena dia itu butuh senang ya, hiburan. Nah butuh kesenangan itu tadi. Nah iya, terus kalau ini tadi kalau si Agus ini jawabannya karena dia tidak dibawakan, selain tidak dibawakan bekal, selain dia lapar, mungkin dia itu butuh perhatian tadi yang katanya Bu Yanti, perlu diperhatikan, perlu kasih sayang. Nah itu tadi ya. Nah dalam tadi sudah kebutuhan dasar manusia ya. Sekarang kita mengenal 5 posisi kontrol. Ini setiap orang setiap orang tua dan juga guru ini pasti harus bisa mengenal 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ini kita gunakan untuk menghadapi anak-anak ya. Nah biasanya posisi kontrol ini kita itu kalau ada anak yang bermasalah, mungkin anak kita bermasalah di rumah atau siswa kita bermasalah di sekolah, mungkin kita memposisikan diri kita itu yang paling banyak itu sebagai teman ya. Kita dekati, terus kita tanya-tanya seperti itu je. Nah ternyata itu tidak efektif. Nah posisi kontrol teman ini mengharap biasanya anak-anak itu akan ketergantungan, dia akan mengulang lagi, dia tidak bisa muncul dari dalam dirinya kalau perbuatan ini salah loh, perbuatan ini tidak benar. Jadi kemungkinan di lain waktu dia akan mengulang lagi. Nah 5 posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama tipe penghukum. Nah siapa di sini yang suka menghukum kalau ada yang bermasalah? Mami terlalu jujur. Nah ada juga tipe pembuat orang merasa bersalah. Nah ini juga ada biasanya. Ayo tadi mama sudah stres loh, ini kamu kok gitu terus, biasanya gitu ya. Mama sudah lelah, ini biasanya membuat anak ini merasa bersalah. Nah yang posisi ketiga ini sebagai teman. Sebagai teman itu kita pendekatan seperti itu tadi. Yang keempat pemantau, jadi kita pantau, kita lihat gerak-gerik anak ini. Nah yang terakhir yaitu posisi kontrol. Nah manajer ini ternyata lebih efektif. Nah jadi ya ternyata yang paling efektif itu kita memposisikan sebagai manajer. Manajer itu apa Bu Yanti? Artinya apa Bu Sari? Manajer itu Intinya manajer itu kan mengelola ya, lebih ke pengelolaan. Jadi kita bisa mengelola anak nanti lebih menghargai diri sendiri kan. Contohnya saja kalau kita dalam posisi penghukum ya. Nah contohnya mesti gini, kalau kamu tidak melakukannya awas loh ya, rasa no, biasanya gitu ya. Itu nanti hasilnya gimana Bun? Hasilnya itu anak malah memberontak, anak malah menyalahkan orang lain. Kadang-kala anak itu malah berbohong supaya tidak dihukum. Biasanya begitu. Nah, terus kalau kita sebagai rasa bersalah, misalnya, Mama lo tahu kalau kamu itu sudah capek, kamu itu lelah, tapi ya jangan seperti itu dong. Waktunya belajar ya ayo belajar. Biasanya pembuat rasa bersalah itu seperti itu. Kita kasih kata negatif dulu, baru kita alihkan ke apa yang kita mau. Nah, biasanya anak-anak yang diperlakukan seperti ini akan menyembunyikan, dia itu kurang terbuka. Ya, biasanya dia menyembunyikan perasaannya, suka menyangkal seperti itu. Beda lagi kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, kita nanti biasanya kalau anak salah itu kita tidak langsung menyalahkan. Kita tanya dulu apa alasannya, mengapa kok berbuat seperti itu, kira-kira perbuatan itu baik apa salah. Kalau kita berbuat seperti itu, nanti dapat menguatkan pribadi anak Bunda. Jadi anak lebih menghargai dirinya sendiri, anak juga tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah itu tadi supaya kita dapat melakukan tadi, memposisikan diri kita sebagai manajer tadi, kita harus melakukan restitusi.
Apa itu restitusi? Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi. Nah, di sini ada sebuah segitiga restitusi. Di sini ada tiga hal yang perlu dilakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kurang jelas ya. Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan atau kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini bentuk dari segitiga restitusi itu tadi. Bagaimana ya cara kita merestitusi agar anak ini tidak diulangi lagi ketika berbuat salah. Nah, yang pertama yaitu tadi tahapannya menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, biasanya kalau anak salah kita tidak langsung marahi pun, tapi kita diskusi dulu, kita lakukan pendekatan dengan cara seperti ini. Ada beberapa kata yang bisa diungkapkan kepada anak. Yang pertama yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi loh. Berbuat salah itu hal yang wajar. Dan benar sekian. Terima kasih atas waktunya. Mungkin dari Ibu nanti ada masukan atau tanggapan, atau terima kasih juga atas waktu dan partisipasinya panjenengan sedaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rita mau ajak anak-anak. Dek, lihat coba. Di depan ini ada apa sayang? Nah, ada papan, ada tulisannya. Mas Nathan. Mas Nathan, halo perhatikan. Nah, tulisannya apa dek? Kesepakatan kelas A1. Apa itu dek kesepakatan kelas? Nggak tahu? Siapa yang tahu kesepakatan kelas itu apa ya? Saya apa mbak? Saya apa?
tunjukkan gambar ya sayang ya. Nah, coba kalian lihat di sini. Nah, ada gambar apa, Dek? Gambar anak-anak dan guru. Anak-anaknya ngapain ini sayang? Saling sama guru. Nah, kalau di dalam kelas anak-anak harus bersikap apa sama bu guru? Bersikap apa sama bu guru? Saling. Iya, saling itu termasuk sikap yang sopan. Nah, di dalam kelas anak-anak harus ibu guru. Nah, pintar. Terus coba kalian lihat, ini ada gambar anak ngapain? Anak ngobrol. Coba perhatikan. Ayo, ada gambar apa ini? Iya, pintar Mbak Kaila. Ada anak yang sedang meminjamkan pensilnya. Kalau di dalam kelas ada temannya yang tidak bawa pensil, boleh nggak dipinjam pensilnya? Boleh ya. Tidak boleh pelit sama temennya. Kalau temennya nggak bawa pensil, dipinjemi ya. Yang bawa dia, nah, dipinjemi apa enggak sama temennya? Oh, dipinjemin sama Samuel. Kalau sudah dipinjemin bilang apa sayang? Oke, terima kasih. Nah, Bunita tunjukkan lagi. Ada gambar apa ini sayang? Anak yang sedang angkat tangan. Nah, kalau anak-anak di dalam kelas tidak mengerti, boleh apa Dek? Bertanya sama ibu guru. Kalau mau tanya caranya gimana? Angkat tangan dulu. Bunita mau tanya ya. Oke, biasakan kalau mau bertanya angkat tangan terlebih dahulu. Oke, lagi sayang. Bunita punya gambar apa ini? Gambar apa? Gambar apa sayang? Gambar anak yang sedang beres-beres mainan. Iya, pintar. Kalau anak-anak habis mainan di dalam kelas, harus apa selesai main? Harus apa Mas Gilang? Dibereskan supaya kelasnya menjadi rapi. Oke, perhatikan lagi sayang. Nah, Bunita punya gambar apa ini? Gambar apa? Anak yang sedang bermain puzzle. Nah, lihat. Anak ini kalau bermain puzzle kira-kira rebutan apa enggak? Enggak. Sama temannya juga begitu sayang. Tidak boleh berebut ya. Oke, nah ini tadi termasuk perbuatan yang boleh dilakukan apa tidak boleh dilakukan? Boleh dilakukan ya. Nah, bermain bersama teman ya, membereskan mainan, terus tunjuk tangan sebelum bertanya, terus meminjamkan pensil, dan terakhir berperilaku sopan. Ini termasuk perbuatan yang boleh dilakukan. Makanya tandanya apa sayang? Centang. Nah, sekarang Bunita tanya. Nah, Bunita punya gambar apa ini? Anak lagi ngapain ini? Hah? Oke, pintar. Anak yang lagi apa ini sayang? Buang sampah sembarangan. Nah, kira-kira di dalam kelas ini boleh apa tidak Mbak Nana buang sampah sembarangan? Tidak boleh. Boleh apa tidak Mbak Jova buang sampah di dalam kelas? Tidak boleh. Supaya kelas kita menjadi bersih, kalau buang sampah di mana sayang? Iya, di dalam kan sudah disiapkan tempat sampah. Bekas merautin pensil, bekasnya dibuang di mana? Di tong sampah. Bekas gunting kertasnya yang kotor dibuang di mana? Dibuang di tempat sampah. Nah, berarti kalau membuang sampah sembarangan ini boleh dilakukan
kira-kira waktu pelajaran boleh apa tidak makan di dalam kelas? Siapa yang biasanya belum istirahat? Hah? Siapa belum istirahat makan? Ada? Ada yang begitu di dalam kelas? Mulai hari ini, Dek, tidak boleh apa saya? Tidak boleh makan di dalam kelas waktu kegiatan. Boleh makannya nanti waktu apa sayang? Supaya tidak terjadi kelaparan saat belajar di kelas, anak-anak harus biasa apa dek di rumah sebelum berangkat makan sarapan. Gak gendis pagi ini tadi sarapan. Sarapan dulu ya, biar nggak makan dulu. Nggak sarapan, nggak masak, nggak disiapkan sarapan. Tapi minum susu enggak? Nggak minum susu juga. Besok bilang sama mama, sama guru kalau sebelum berangkat sekolah harus ya, harus sarapan. Ayo, Bunita punya gambar apa sayang? Berangkat. Coba boleh atau tidak ya di dalam kelas berangkat? Boleh? Nggak boleh ya. Sama temannya kita harus saling menyayangi. Ya, Mbak Joko hidup yang baik sayang. Nah, di dalam kelas tidak boleh bertengkar dengan temannya. Terus ini dek, ayo, ini ada gambarnya apa ya? Siapa yang tahu? Iya, ada ibu guru, terus ada anak yang terlambat. Duduk lagi ya. Tepuk satu. Anak duduk satu. Dua. Tiga. Nah, di sini ada gambar anak yang datang terlambat. Bunita tanya, siapa yang berangkatnya sering terlambat? Mas Andi? Dilakukan. Coba ayo. Nah, sekarang mulai teman-teman yang akan maju duluan. Mulai dari Mbak Gita. Oke, Mbak Gita, coba silakan ambil gambarnya yang mana sayang? Oke, Mbak Gita mau gambar yang mana? Nah, ini ada gambar apa sayang? Anak yang menunjukkan hasil. Kira-kira boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Boleh dilakukan. Oke, Mbak Gita boleh kasih dulu. Nah, oke.
lihat. Tadi masih kosong ya sayang ya. Sekarang sudah penuh. Oke, tirukan Bunita ya sayang ya. Oke, yuk. Kesepakatan. Kelas A1. Yang boleh dilakukan. Meminjamkan pensil. Tirukan Bunita ya. Meminjamkan pensil. Berperilaku sopan. Berperilaku sopan. Membereskan makanan. Angkat tangan jika mau bertanya. Menyayangi teman. Bekerja sama. Yang tidak boleh dilakukan. Datang terlambat. Bertengkar dengan teman. Makan di kelas. Buang sampah sembarangan. Ayo, tidak memperhatikan guru. Nah, ini kesepakatan kelas. Kira-kira anak-anak semuanya setuju? Setuju apa tidak diadakan kesepakatan kelas ini? Setuju? Oke. Kalau setuju, coba sekarang Bunita tanya. Bu, ayo, coba Bunita bertanya. Jika ada anak yang melanggar, misalkan ada anak yang datang terlambat, ada anak yang makan di kelas, berantem, buang sampah sembarangan, tidak memperhatikan ibu guru, kira-kira anak-anak nanti kira-kira kita terapkan sanksi apa tidak, hukuman apa tidak? Dikasih? Ayo, hukumannya kira-kira apa ya? Gini, cewek telinga sambil angkat. Ya. Hah? Oh, bersihin toilet kata Mbak Bella. Oke, nanti kalau ada yang melanggar di dalam kelas, ya hukumannya gini ya sayang ya. Angkat telinga. Hah? Ya, atau membersihkan toilet. Setuju? Setuju? Oke, setuju apa tidak? Oke, nah terima kasih ya. Nah ini nanti kesepakatan kelasnya mau Bunita tempel di sini biar anak-anak tahu ya. Kalau di dalam kelas apa sih yang boleh dilakukan dan apa sih yang tidak boleh dilakukan supaya anak-anak menjadi tertib ya. Terus di kelas ya, Dek, supaya kelas kita juga belajarnya menjadi nyaman. Oke ya, sekarang Bapak polisi ambil pisau. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Cause to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Cause to the one that can imagine, respect, oh yeah. Mbak Amara, setiap orang kan pernah melakukan kesalahan. Nah, kira-kira apa sih alasannya Mbak Amara tadi kok merebut mainannya Mbak Kimberly? Mbak Amara juga mau main puzzle.
puzzle. Oh, Mbak Amara juga mau main puzzle. Nah, kira-kira apa ada cara yang lebih efektif kalau Mbak Amara mau main puzzle? Mami. Oh, menunggu Mbak Kimberly selesai bermain dulu ya. Pintar, Mbak Amara. Mbak Amara masih ingat atau tidak kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Apa sayang? Saya merebut mainannya teman. Oh iya, tidak boleh merebut mainannya teman. Berarti apa yang dilakukan Mbak Amara tadi kira-kira benar atau salah? Salah. Kalau salah berarti Mbak Amara harus gimana sayang? Minta maaf sama teman. Oh, minta maaf sama teman. Pintar. Nah, Amara mau jadi anak yang seperti apa sih? Mau jadi anak yang pintar. Mau jadi anak yang pintar. Anak yang pintar itu yang gimana sayang? Tidak merayap mainannya teman. Tidak meroyok atau merebut. Ya, tidak merebut mainannya. Oh iya, anak yang pintar tidak merebut mainannya teman, berarti itu perbuatan yang baik. Oke, semoga Mbak Amara jadi anak yang baik ya. Nah, tidak boleh diulangi lah. Kita sudah sama Bunita. Make it happen, 'cause we believe it. Look who we are.